Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kali ini saya bertemu kembali Sinau dalam channel Sinau Kapal, Saifuddin Tahir. Kali ini saya akan berbagi tentang penyebab daripada kelelahan di kapal. Kalau kemarin di bagian 1 kita sudah mempelajari apa penyebab-penyebabnya daripada kelelahan, kali ini saya akan berbagi perihal penyebab-penyebab yang lainnya. Kawan-kawan semua, penyebab yang lain daripada kelelahan ini adalah stres. Ya. Kalau yang kemarin itu tidur, kurang tidur, istirahat, kurang istirahat, tidur yang buruk, istirahat yang buruk. Kali ini adalah stres. Bila kita stres, maka menyebabkan kelelahan. Stres dapat disebabkan oleh masalah pribadi. Selesaikan masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga sebelum kita menuju kapal. Karena stres dapat disebabkan oleh masalah pribadi. Ya. Masalah dengan teman sekapal itu bisa juga mengakibatkan stres. Ya. Masalah dengan teman sekapal bisa mengakibatkan stres. Jam kerja yang panjang, jam kerjanya panjang sekali, itu bisa mengakibatkan stres. Misalnya lebih dari 8 jam, itu bisa mengakibatkan stres. Pekerjaan yang secara umum itu juga mengakibatkan stres. Stres yang menumpuk akan menyebabkan peningkatan kelelahan. Tumpukan daripada stres-stres tadi bisa menyebabkan meningkatnya kelelahan. Apa penyebab berikutnya? Penyebab berikutnya adalah pekerjaan yang membosankan. Ya, pekerjaan yang membosankan. Atau pekerjaan itu yang dilakukan oleh berkali-kali, ya, berulang kali, ya. Kerjaan yang monoton itu bisa mengakibatkan kelelahan, ya. Membosankan dan berulang kali bisa mengakibatkan kelelahan. Kebosanan itu seringkali kita merasa bosan, ya. Menjadi seorang kapten bosan dengan kegiatannya. Itu bisa mengakibatkan kelelahan. Menjadi KKM juga bosan. Kegiatan-kegiatan di kamar mesin bosan. Nah, inilah bisa mengakibatkan kelelahan atau fatigue. Anda mungkin bisa menjadi bosan sampai kelelahan ketika pekerjaan itu terlalu mudah. Pekerjaan yang terlalu mudah, menyempelekan, dan berulang-ulang serta monoton itu juga bisa mengakibatkan kelelahan. Atau misalnya ruang geraknya yang tidak bebas, selalu terhimpit, itu bisa menyebabkan kelelahan. Pekerja-pekerja yang ada di kamar mesin, KKM, masinis, ya, oiler dan lain sebagainya, biasanya bekerja di dalam kamar mesin, yang mana selalu mesin kapal itu berfungsi, ya, selama 24 jam, ya, berfungsi, getaran terjadi,
itu juga bisa mengakibatkan kelelahan. Kebisingan atau getaran dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk bisa tidur. Makanya naval arsitek membangun kapal itu tidak boleh adanya kebisingan. Ya, tidak boleh ada getaran, terutama yang ada di atasnya itu, di bawahnya kamar mesin, di atasnya adalah accommodation space. Sehingga tidur dan istirahat bisa terganggu dengan adanya getaran atau kebisingan. Hal ini bisa mempengaruhi meningkatnya stres fisik. Stres sehingga bisa menyebabkan kelelahan. Berikutnya adalah terkait dengan pergerakan kapal. Kapal itu bergerak, misalnya yawing, pitching, ya, heeling dan lain sebagainya, rolling, maka hal ini bisa mengakibatkan kelelahan. Pergerakan kapal mempengaruhi kemampuan Anda untuk menjaga keseimbangan. Coba kita menaikin kapal yang mempunyai pergerakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kenyamanan, maka kita akan selalu cepat mengalami kelelahan karena keseimbangan fisik kita. Yang kedua, menjaga keseimbangan membutuhkan energi yang ekstra. Kapal yang selalu rolling kiri kanan terus menerus, sebenarnya kita itu membutuhkan energi yang ekstra. Hal ini bisa mengakibatkan kelelahan. Ya. Gerakan pitching, ya, pitching itu kira-kira seperti mengangguk ini. Itu bisa mengakibatkan kita lelah. Gerakan rolling dapat mengakibatkan lelah kita. Menurut penelitian bahwa 15% sampai 20% dengan adanya pitching dan rolling ini, tubuh kita harus menjaga kekuatan yang ekstra, mengeluarkan energi yang ekstra, agar kita bisa menjaga keseimbangan tersebut karena gerakan kapal. Berikutnya, apa yang bisa menyebabkan kelelahan? Yaitu makanan. Ternyata makanan bisa mengakibatkan kelelahan. Ya, kelelahan. Yaitu waktu makan yang tidak teratur bisa mengakibatkan kelelahan. Waktunya makan, pagi harus makan, siang harus makan, malam harus makan. Jadi jadwal yang telah dijadwalkan, kita harus makan. Bila kita tidak sesuai dengan waktunya, maka timbul kelelahan. Frekuensi, seringnya jangan terlalu menunda makan, ya. Frekuensinya dikurang, nggak boleh, harus tepat. Isi makanan itu juga perlu. Kalau isi nutrisinya tidak bagus, kandungannya tidak bagus, mengandung gula, maka kita akan mengalami kelelahan. Kualitas makanan juga demikian, bisa mengakibatkan kita mengalami kelelahan di kapal. Misalnya gula-gulahan, ya, dapat menyebabkan gula darah kita naik, ya, bisa cepat, ya, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Inilah bisa mengakibatkan orang kelelahan.
Kelemahan dari energi jangka pendek seperti gula tersebut adalah penurunan gula darah yang cepat dapat mengikutinya. Kadar gula yang rendah dapat menyebabkan kelemahan. Kita kurang gula, maka kita akan lemah. Ketidakstabilan dan kesulitan berkonsentrasi. Kalau kadar gula darah kita rendah, maka kita tidak stabil. Ya. Yang kedua, kesulitan untuk dapat berkonsentrasi. Dan bahkan kalau kita kurang kurang gula, kita akan mengalami ketidaksadaran. Kadar gula darah yang rendah bisa mengakibatkan kelelahan. Tidak saja kadar gula yang tinggi, tetapi kadar gula yang rendah juga bisa mengakibatkan kelelahan. Kemudian kita sebelum tidur, kita makan besar. Hal ini bisa mengganggu tidur kita. Ya. Waktu mau tidur, makan secukupnya dan berikan waktu senggang antara tidur dan makan. Nah, berikutnya apalagi yang perlu kita garis bawahi, yaitu kondisi medis. Ya. Kalau badan kita secara medis terganggu, maka kita bisa mengakibatkan lelah. Apalagi ada penyakit. Nah, itulah bisa mengakibatkan kelelahan. Kondisi medis yaitu misalnya contohnya kita sakit jantung, ya. Atau penyakit seperti flu. Ini bisa menyebabkan kelelahan. Ya, apalagi kemarin ada COVID, maka itu bisa mengakibatkan kelelahan. Efeknya tidak hanya bergantung pada sifat penyakit dan kondisi medis, tetapi juga pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Ya, efeknya pada pekerjaan orang dek, orang mesin, ya itu akan terganggu. Misalnya contohnya flu saja. Flu itu bisa memperlambat waktu respon. Kita tidak bisa respon baik terhadap kondisi dan situasi kapal. Dapat mempengaruhi koordinasi antara tangan dan mata. Jadi orang yang sakit flu bisanya memperlambat waktu dan mempengaruhi koordinasi antara mata dan tangan. Apalagi yang bisa menyebabkan kelelahan? Ternyata yang bisa menyebabkan kelelahan di bagian 2 ini yaitu menelan bahan-bahan kimia. Jadi kalau kita menelan bahan kimia bisa mengakibatkan kelelahan. Apa itu bahan kimia? Yaitu alkohol. Kita sering minum alkohol, bir, maka bisa berdampak adalah sebagai bagian daripada bahan kimia dan itu bisa menjadi kelelahan. Kafein, terlalu banyak kafein itu bisa mengakibatkan kelelahan. Beberapa obat itu bisa mengakibatkan kelelahan dan bisa juga mengganggu tidur. Konsumsi kafein juga dapat menyebabkan efek samping. Orang yang selalu minum minuman yang bisa mengakibatkan kafein, maka mempunyai efek samping,
yaitu terjadinya hipertensi, tekanan darah tinggi. Ini bisa juga menjadikan kelelahan. Kafein bisa mengakibatkan sakit kepala. Ya, kafein mengakibatkan sakit kepala, dan sakit kepala itu bisa mengakibatkan kelelahan. Perubahan suasana hati, ya, kafein itu bisa merubah, maksudnya suasana hati itu, hati kita itu terganggu dengan adanya kafein. Dan kecemasan, terjadi kecemasan. Nah, inilah dampak daripada kita mengkonsumsi kafein, mengakibatkan kelelahan. Nah, kalau kita pergi naik pesawat dalam kurun waktu yang cukup lama, terbang atau naik kereta api yang cukup lama, maka kita bisa mengakibatkan kelelahan, ya. Contohnya jet lag. Ya, jet lag itu biasanya habis perjalanan jauh, waktu perbedaan waktu yang cukup lumayan, maka terjadi namanya jet lag. Terjadi setelah penerbangan melalui beberapa zona. Kalau di Indonesia bagian timur sama Indonesia bagian barat, selisihnya waktunya cuma sih. Tapi kalau selisihnya banyak, beberapa zona, maka bisa mengakibatkan jet lag. Ya. Jet lag adalah kondisi yang menyebabkan kelelahan. Selain kurang tidur, maka jet lag juga bisa mengakibatkan, disebabkan oleh bisa lekas marah. Lebih mudah untuk menyesuaikan zona waktu saat menyeberang dari timur ke barat. Jadi kalau kita itu jalan, ya, dari timur menuju barat, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan kita melakukan perjalanan dari barat menuju timur. Jadi waktu jet lag kita itu akan semakin besar, cepat, ya, semakin cepat. Itulah bisa yang mengakibatkan kelelahan. Ya. Kesulitan terbesar dari hasil penyesuaian yaitu melintasi 12 zona waktu. Jadi kalau kita di Indonesia terbang ke Amerika sih nggak apa-apa. Tapi kalau kebalikannya, nah itu kebalikannya. Itu bisa mengganggu dan bisa mengakibatkan kelelahan. Tubuh kita akan menyesuaikan, ya, menyesuaikan sekitar 1 jam per harinya. Jadi kita harus menyesuaikan. Demikianlah kawan-kawan, sharing singkat kita. Ke depan nanti akan berikan sesi tentang penyebab kelelahan bagian ketiga. Kawan-kawan semua, masih ingat bahwa hindari kita melakukan perjalanan yang cukup panjang. Kalau cukup panjang, istirahatlah yang cukup agar kita tidak mengalami penat. Memakan makanan, mengkonsumsi makanan mengandung kafein, alkohol, dan lain sebagainya, obat-obatan bisa mengganggu kelelahan. Penyakit, kita mempunyai penyakit bawaan atau penyakit yang tidak disembuhkan oleh dokter, maka bisa mengakibatkan kelelahan. Makanan, kita mengandung banyak gula, bisa mengakibatkan kelelahan. Waktu makan yang tidak sesuai bisa kelelahan. Frekuensi makan juga demikian. Nutrisi juga dengan kualitas makanan juga bisa mengakibatkan kelelahan. Pergerakan kapal, ya, heeling, rolling, pitching, yawing bisa mengakibatkan kelelahan. Kebisingan atau getaran
juga bisa mengakibatkan kelelahan. Pekerjaan yang membosankan atau berulang-ulang juga bisa menyebabkan kelelahan. Jam kerja ya, itu juga bisa mengakibatkan stres, dan stres bisa mengakibatkan kelelahan. Demikian kawan-kawan, sharing singkat kami perihal penyebab kelelahan di atas kapal. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.